Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat UT semuanya, perkenalkan nama saya Weki Permanto. Di sini saya akan membahas tentang presentase rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan tema 8 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Pembelajaran pertama alokasi waktu 2 jam pertemuan. Sebelum kita memasuki kompetisi inti, baik sahabat UT semuanya, di sini kita akan terlebih dahulu memberitahu apa itu ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan benda tidak hidup. Sedangkan komponen ekosistem adalah macam-macam hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Kita langsung saja sahabat UT semuanya. Baik, yang A, kompetisi inti KI1 menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Menyampaikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang B, kompetisi dasar atau KD dan indikator bahasa Indonesia, mengamati informasi dari teks laporan buku tentang makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta alam, dan pengaruh kegiatan manusia dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis, dengan memilih dan memilah kosakata baku. Sahabat UT semuanya, sebelum kita memasuki indikator, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem kita pahami terlebih awal dari tadi. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan benda tak hidup. Keseimbangannya bagaimana? Seperti ini keseimbangannya. Contoh hewan pemakan tikus, pemangsa tikus. Apabila hewan pemangsa tikus itu musnah, maka tikus akan semakin banyak yang bisa mengakibatkan area persawahan petani akan menjadi buruk dan bisa menyebabkan kegagalan panen. Itu keseimbangan ekosistem. Jadi ada tikus, ada hewan pemangsa tikus. Tikus memangsa lagi hewan lain. Itu contoh. Yang indikator menceritakan informasi dari teks bacaan tentang komponen di dalam sebuah ekosistem. Kompetisi dasar KD 4.1 mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan buku tentang makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta alam, dan pengaruh kegiatan manusia secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah bahasa kosakata yang baku. Apa itu sahabat UT semuanya? Apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah bahasa standar Indonesia. Contoh, kalau bahasa standarnya saya dan bahasa lainnya adalah gue atau gua. Jadi yang standarnya, yang bakunya adalah saya. Jadi apabila kita pakai bahasa gue, berarti itu sudah tidak baku lagi. Contoh tidak, ada enggak, ada tidak. Kalau kita pakai enggak, maka itu tidak baku. Tapi kalau kita pakai tidak, maka itu adalah bahasa baku. Dengan indikator mengolah informasi dari teks laporan buku tentang komponen di dalam sebuah ekosistem. Matematika kompetisi dasar atau KD 3.7 menemukan rumus keliling dan luas lingkaran melalui suatu percobaan. Indikator menentukan rasio keliling dan diameter lingkaran. Kompetisi dasar atau KD 4.5 melakukan percobaan dan melaporkan hasilnya untuk menemukan keliling dan luas lingkaran serta menemukan rumus keliling dan luas lingkaran. Indikator menentukan rasio keliling dan diameter lingkaran. IPA kompetisi dasar
3.6 mengenal jenis hewan dari makanannya dan mendeskripsikan rantai makanan pada ekosistem di lingkungan sekitar. Jadi kita meminta siswa untuk mengenal jenis-jenis hewan apa saja sih yang ada di sekitar kita. Contoh, sapi, ayam, burung, bebek, ada anjing. Itu adalah hewan yang ada di sekitar kita, dan rantai makanan pada ekosistem. Jadi contoh, hewan apa yang makan hewan apa. Contoh, sapi makan rumput mau makan apa. Nah, contoh seperti itu. Anjing makan bebek makan apa. Nah, seperti itu adalah namanya rantai makanan. Indikator mengidentifikasi komponen di dalam sebuah ekosistem. Kompetisi dasar KD 4.6 menyampaikan hasil pengamatan untuk membentuk rantai makanan dan jejaring makanan dari makhluk hidup di lingkungan sekitar yang terdiri dari karnivora, herbivora, dan omnivora. Sahabat UT semuanya, sebelum kita melanjutkan pembahasan, baik juga di sini saya akan membahaskan tentang apa itu karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging, sedangkan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, dan omnivora adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan. Dengan indikator melakukan pengamatan untuk mengidentifikasi komponen di dalam sebuah ekosistem. Yang C, tujuan pembelajaran. Dengan menggali informasi dari bacaan, siswa mampu mengidentifikasi komponen di dalam sebuah ekosistem. Dengan melakukan tanya jawab, siswa mengetahui komponen dalam ekosistem. Dengan bekerja sama dengan kelompok dalam mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu membedakan benda hidup dan benda tidak hidup. Dengan mengolah informasi yang disediakan, siswa mampu memahami rasio keliling dan diameter lingkaran. Dengan mengolah informasi yang disediakan, siswa mampu memahami keliling dan diameter lingkaran. Termasuk yang D, materi pembelajaran. Mencari informasi tentang komponen di dalam sebuah ekosistem melalui bacaan dan tanya menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Menyimak teks percakapan dan mengidentifikasi ciri-ciri benda hidup dan benda mati yang merupakan komponen ekosistem dengan teliti. Menyimak teks bacaan tentang lingkaran dan penjelasan guru, dan mengidentifikasi jari-jari dan diameter lingkaran dengan percaya diri. Melakukan kegiatan berdiskusi dan mencoba untuk menentukan rasio keliling dan diameter lingkaran dengan cermat. Mengamati benda-benda di lingkungan sekitarnya dan membedakan biotik dan abiotik dengan cermat. Sahabat UT semuanya, di sini kita dihadapkan tentang apa sih biotik dan apa itu abiotik. Baik, di sini akan kita bahas. Biotik adalah benda hidup. Contoh, manusia, hewan, dan tumbuhan itu dinamakan dengan biotik. Sementara abiotik adalah benda mati. Contoh seperti batu, air, dan lain-lain. Langsung saja yang E, pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan saintifik, metode permainan, simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Jadi metode pembelajaran itu tergantung dari cara guru. Bagaimana sih guru nyamannya ngajar seperti apa, nyamannya menggunakan metode apa, tergantung. Tapi dilihat dari sejauh mana sih siswa memahami tentang pembelajaran tersebut. Caranya berbeda tapi tujuan kita tetap sama, yaitu agar siswa mampu menyerap pembelajaran dengan baik dan efektif. Yang F, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Pertama kali masuk dari ruang, pertama kali masuk dari kelas, nah ini yang harus kita terapkan. Yang kedua, setelah membaca doa, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran atau absen dan memeriksa kerapian pakaian dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya setelah itu menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang komponen ekosistem. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasi, dan menyimpulkan.
Yang kegiatan inti, mulai kegiatan dengan membaca percakapan sederhana tentang berbagai ekosistem di berbagai belahan dunia dan sosialisasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ataupun kegiatan mengamati. Guru menstimulus rasa ingin tahu siswa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kamu ketahui tentang ekosistem. Menurutmu apa komponen yang penting dalam sebuah ekosistem? Padukan kegiatan ini dengan pembahasan tentang pembelajaran ekosistem. Tema sub 1. Siswa membaca teks bacaan ekosistem secara seksama. Siswa mengamati bagian-bagian informasi penting dari bacaan dan merumuskan komponen-komponen penting dalam sebuah ekosistem cermat dan teliti. Siswa mengkolaborasi dengan teman sebangku dalam kegiatan menanya. Siswa mendengarkan instruksi urutan kegiatan yang diberikan guru. Siswa mencermati daftar pertanyaan tentang ekosistem dan hal-hal yang berkaitan dengan ekosistem. Siswa bersama dengan teman sebangku menjawab pertanyaan yang diberikan pada kertas yang telah disediakan. Siswa diperbolehkan mencari informasi tambahan dari berbagai sumber untuk melengkapi jawaban mereka. Siswa menempelkan jawaban mereka di karton besar dan menempelkan di dinding kelas. Siswa melakukan gallery walk dengan membaca secara bergantian hasil jawaban mereka di kartu tanya. Siswa berlatih bekerja berkelompok untuk mengamati dan mengidentifikasi karakteristik benda hidup dan benda mati dari berbagai sumber, ataupun kegiatan mencari informasi. Siswa melengkapi tabel karakteristik benda hidup dan benda mati serta mencari contoh dan memperhatikan masing-masing karakteristiknya. Kita masuki kegiatan penutup. Sahabat UT semuanya, bersama-sama siswa membuat kesimpulan rangkuman hasil belajar selama sehari. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Melakukan penilaian hasil belajar, mengajak siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, ataupun untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Sumber dan media pembelajaran, buku guru dan buku siswa tema ekosistem kelas 5, buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014. Kartu tanya, penilaian hasil pembelajaran rubrik keterampilan membaca teks, kompetisi yang dinilai pengetahuan siswa tentang informasi bacaan dengan topik ekosistem, keterampilan siswa dalam mencari informasi, sikap ketelitian dan kecermatan siswa dalam membaca. Kriteria, isi dan pengetahuan, ada yang baik sekali seperti apa, ada yang baik, ada yang cukup, dan ada yang perlu bimbingan. Kita masuki yang perlu bimbingan. Siswa masih perlu membaca lebih seksama dan memahami keseluruhan bacaan dengan baik, serta perlu meningkatkan kemampuan untuk dapat memberi informasi singkat yang lengkap. Itu yang perlu bimbingan. Apabila ada siswa di antara bapak guru semuanya, sahabat UT semuanya, maka hal ini perlu dibimbing. Ada yang cukup, siswa dapat memahami keseluruhan bacaan dengan cukup baik dan dapat memberikan informasi singkat yang cukup lengkap. Ini cukup. Ada yang baik, siswa dapat memahami keseluruhan bacaan dengan baik dan dapat memberikan informasi yang singkat dan lengkap. Itu adalah yang baik. Ada yang baik sekali, siswa dapat memahami keseluruhan bacaan dengan sangat baik dan dapat memberikan informasi singkat yang lengkap. Itu yang baik. Baik, di sini kita akan membaca rubrik menghitung luas dan keliling lingkaran kompetisi. Dinilai pengetahuan siswa tentang luas dan keliling lingkaran, keterampilan siswa dalam mengukur keliling dan luas lingkaran, kecermatan dan ketelitian siswa dalam berhitung. Sama halnya seperti yang tadi, ada yang perlu bimbingan, ada yang cukup, ada yang baik, dan ada yang baik sekali. Baik sahabat UT semuanya, di sini kita akan membaca yang dimulai dari yang perlu bimbingan. Perlu bimbingan tidak terorganisir dan tidak sistematik. Itu apabila terjadi hal seperti ini, maka guru harus segera memberi bimbingan kepada siswa. Ada yang cukup, terdapat usaha untuk organisir tetapi belum dilakukan dengan baik. Ada yang baik, terorganisir dan memahami cara mengukur keliling dan menaksir luas jari-jari atau diameter. Ada yang sangat baik sekali,
sangat terorganisir dan sistematik dalam mengukur keliling dan luas dan menaksir luas jari-jari atau diameter. Jadi ada yang tidak baik, ada yang cukup, ada yang baik, dan ada yang baik sekali. Jadi itulah hasil dari persentase rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan tema ekosistem dengan subtema komponen ekosistem. Jadi sahabat UT semuanya, apabila mari sama-sama kita menelaah RPP ini, apabila ada yang kurang mohon ditambahkan agar RPP ini menjadi maksimal dan bisa dijadikan sebagai paduan kita dalam mengajar di sekolah demi untuk bersama-sama. Demikian saya Weki Permanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.